hadis-hadis dhaif atau palsu, itu munculnya bid'ah. Antum lihat aja, nggak mungkin bid'ah itu didukung dengan hadis atau ayat atau hadis yang sahih. Betulnya di kamus tuh ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah ada terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani terus. Fahazarul yumni gharrat. Mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni. Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, yang seperti biasa ya, saudara kita Salafi Wahabi itu ya, kalau kita itu mengamalkan sebuah hadis atau ayat Al-Quran itu tidak ada benarnya di mata mereka ya. Jadi apa yang dilakukan kita itu tidak ada benarnya. Kita mengamalkan hadisnya disebut hadis palsu. Kita mengamalkan sebuah ayat Quran dianggap tidak tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar. Itu kenapa demikian? Karena kita memahami Al-Quran bukan tidak melalui pemahaman mereka, tidak mengikuti pemahaman mereka. Hadis begitu karena kita tidak mengamalkan hadis yang disahihkan atau yang ditasih oleh ulama mereka. Ya, tidak ada benarnya ya dari mereka ya. Maunya itu kita mengikuti ajaran mereka, mengikuti pemahaman mereka, maunya mereka seperti itu. Selama kita itu tidak memahami, tidak mengikuti pemahaman mereka dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak ada benarnya mereka ya. Berikut ini ada video ya dari Ustaz Zainal Abidin dan nanti dibantah oleh Gus Baha ya. Mudah-mudahan nanti dari tayangan ini bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita simak videonya. Hadis-hadis dhaif atau palsu, itu munculnya bid'ah. Antum lihat aja, nggak mungkin bid'ah itu didukung dengan hadis, ayat atau hadis yang sahih. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, pasti tafsirannya disimpangkan. Contoh dalil maulid, ketika Rasul ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," hari Senin itu hari aku dilahirkan. Puasa Senin ya, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu contoh aja, memberi makan setelah kematian, kan hadisnya tetangga-tetangga yang datang ngasih makan. Lah ini yang sudah sedih, sudah kena musibah, kambing tinggal satu, disembelih meneh karo mutin, entek itu. Coba bayangkan. Makanya saya kadang-kadang mutin yang di kampung itu saya marahin, ini mutin susah seneng untung terus ya, seneng nikahan untung pasti ya, nggak apa-apalah kamu untung nikahan untung, ini susah juga untung. Itu kambing langsung ditanting, disembelih, itu alasannya sodako. Masya Allah, udah mayitnya susah, kemarin mati utang banyak, katanya sakit-sakitan, ngadepnya rumah keliru, udah dirubah mati malahan. Itu kan orang Jawa itu naas, rumah itu kadang-kadang jadi naas. Wah ini salah ngadep rumahnya mas, udah diinger, dirubah, utangnya banyak, Masya Allah, udah mati, kambing tinggal dua, disembelih sama mutin. Astagfirullah, Pak Mutin. Itu namanya melarat tumpuk-tumpuk itu namanya. Udah. Hadis dhaif, antum cari aja, cek praktek apapun, kalau nggak hadis dhaif, hadis palsu. Ziarah kubur, hadis dhaif, bahkan palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Jika kamu kena masalah, datanglah ke kuburan. Itu hadis palsu. Idza a'yadkumul umur, kalau kamu kesulitan menghadapi masalah, datanglah ke penghuni kubur-kuburan.
Akhirnya Masya Allah, orang ketika hidup aja lemah nggak berdaya, setelah mati malah hebat. Itu kan aneh. Itu aneh, orang dikubur, tanahnya diambil, kerikilnya di, Masya Allah, itu katanya batunya jadi akik, terus kerikilnya nanti bisa untuk ini, tanahnya bisa untuk jadi obat. Subhanallah ya. Yang kedua, hadis-hadis sahih dipahami secara tidak benar. Ini penyebab munculnya ini bid'ah. Hadis-hadis yang sahih dipahami secara tidak benar. Contoh tadi, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, Rasul menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," itu hari aku dilahirkan. Nah, nih dalilnya maulidan. Terus dalilnya ulang tahun. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Aisyah mengingat-ingat Yaumul Ghadir. Nah, padahal hadirin sekalian, itu semuanya hadisnya dhaif. Kalau sahih, pemahamannya yang diplesetin. Terus kemudian salah memahami bahasa Arab. Contoh di dalam firman Allah, walladzina hum ala salatihim daimun. Syekh Siti Jenar bikin salat daim. Salat daim itu salat nggak perlu ke masjid, nggak perlu gerakan, secara abadi orang itu sudah dalam kondisinya salat. Udah salat daim. Tidur sedang sholat ya, dan wudhu itu semuanya dikasih kiasan-kiasan, tafsiran-tafsiran, tayamum apa aja semua kayak kebatinan. Nanti kita kapan-kapan bahas tentang buku Walis Fakta Baru Wali Songo, yang itu kita bahas ya sosok dan ajaran Siti Syekh Siti Jenar. Terus kemudian mereka mencoba untuk mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat itu malah dijadikan pedoman, yang muhkamat ditinggalkan. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat yang masih kabur maknanya, nas hadis yang masih kabur maknanya, gitu loh. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat yang memberikan makna, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Secara kasat mata Allah itu bareng sama kita. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman angkarol maulida faqila lahu, misalnya limada tafrahu bi maulidin nabi, apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anak keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku wis seneng. Lho iki lahire nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktub membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Loh, wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten lah logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks, sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus tuh ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani. Terus fahazarul yumni gharrat, mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan.
teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak, Nabi justru tofa rokiban. Nabi tawaf itu secara berkendara, dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena udzur itu menjadi punya referensi, karena Nabi tawaf rokiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdal, semuanya berkah. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti, kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma'. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyuroh wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang, sing mesti kalimatnya orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu, kue tok saya kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya, enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang itu ingin, itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai.
Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpafanku kapan ya, supaya diarani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi. Layak roh wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham. Wong nabi gak tahu kok dikatakan. Untuk nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan. Ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada ghamamah yang tudilhun, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu gak boleh, nabi gak boleh, begitu gak boleh. Jadi nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah Zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril stanti ini suya udah di awam ke bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40.
Senangnya bukan main, absyir katanya, kamu harus senang. Fawawa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridhoifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Senang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayak tub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi jaa bi Musa, dia agak bilang. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.